Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi warida kamalubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oke teman-teman, kita membuat konten yang judulnya hari ini Islam. Jadi kita mau bahas tentang kebenaran Islam, ya, arti kata Islam dan makna Islam itu apa. Jadi teman-teman, kita akan jelaskan, memberikan sedikit keterangan-keterangan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, amin. Islam itu apa sih sebenarnya Islam itu, dan dari mana asal muasal Islam? Jadi kita lihat dari hadis Tabrani, hadis Bukhari, ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, ya Muhammad, apa itu Islam? 3 hal pertanyaan itu. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan pertanyaan pertama adalah apa itu Islam? Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa itu Islam? Nah, Nabi Muhammad menjawab, anta sahadalah ilaha illallah, mengenal Allah, menyaksikan Allah, mengenal Muhammad, menyaksikan Muhammad. Bukan bersahadat, bukan mengucap 2 kalimat syahadat. Karena pertanyaan itu adalah apa itu Islam, bukan apa artinya Islam, tapi apa itu Islam. Maka langsung Nabi Muhammad menjawab, antas adalah ilaha illallah, mengenal Allah, menyaksikan Allah. Mengenal Muhammad, menyaksikan Muhammad. Jadi kenapa harus mengenal Allah? Kenapa Islam itu mengenal Allah, menyaksikan Allah? Orang Islam itu untuk masuk Islam itu harus bersahadat. Untuk masuk kepada Islam yang kafah, ya, Islam yang sebenarnya itu kan bersahadat tuh. Benar dia bersahadat itu benar yang dia kenal, yang dia saksikan itu Allah. Benar yang dia kenal, yang dia saksikan itu Muhammad. Bukan cuman kata mulut aja kita bersahadat. Kalau cuman kata muncung kita saja yang bersahadat, itu orang kafir pandai itu bacakannya, tinggal dihafalnya, diulanginya. Jangankan orang kafir, burung beo pun pandai, tinggal kita cakapkan, diulanginya. Nah, jadi apa bedanya dengan orang kafir dan burung beo? Kalau cuman pandai dimuncung, cuman pandai membaca saja, kan gak ada bedanya. Jadi bagaimana sebenarnya Islam yang sebenarnya itu macam mana? Kalau bisa dia mengenal Allah, sehingga dia bisa mengenal Allah, sehingga dia mengenal Muhammad, sehingga dia menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad, macam mana sebenarnya? Maka dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah, sampai kepada para ulama warisul anbiya, mereka semua diberi ilmu, mereka semua menuntut ilmu. Al ilmu fi qalbi, ilmu dalam hati, ilmu yang di dalam hati. Jadi karena ada ilmu sehingga bisa mengenal Allah, mengenal Muhammad, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad. Nah, kita kenal lah dulu, kita mengenal Allah, mengenal Muhammad. Dengan ilmulah sehingga kita bisa bersahadat. Dengan ilmulah sehingga orang bisa masuk Islam. Dengan ilmu, ketika dia berucap benar yang dia kenal, ketika dia bersahadat benar yang dia saksikan. Dengan ilmu, bukan dengan cuman muncung dihafal diulangi. Bukan. Orang kafir, orang sesat,
Bahkan burung beo itu pandai mengucapkannya. Jadi apa bedanya? Makanya harus ada ilmu dulu. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Itu di dalam hadis Tabrani, hadis Bukhari ada. Itulah Islam. Jadi orang Islam, orang beragama Islam kalau nggak ada ilmu, apa bedanya dengan orang kafir? Apa bedanya dengan orang-orang yang sudah tersesat? Dengan para pengkhianat? Dengan burung beo, apa bedanya? Nggak ada bedanya, itu sama aja. Nah, dengan ilmulah kita tahu adab, dengan ilmu kita tahu macam mana caranya berakhlak, menjadi contoh bagi orang lain. Dengan ilmulah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu Islam yang sebenar-benarnya. Namun macam mana penyaksian Allah, penyaksian Muhammad? Baca An-Najmi ayat 11. An-Najmi ayat 11. Tidak dusta maka zabal fuadu mara'a. Tidak dusta tidak bohong apa yang dilihat mata hati. Itu An-Najmi ayat 11. Itu penyaksian. Nah, kita nggak usah lah jauh-jauh sampai penyaksian, karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ada ilmu, bisa mengenal Allah, bisa belajar mengenal Allah. Nah, itulah dulu yang terpenting. Sehingga kita mau sholat, kita mau menyembah Allah, tidak salah sembahnya, karena kita sudah mengenalnya. Kalau nggak kenal sama Allah, macam mana menyembahnya? Siapa yang mau kita sembah? Allah gaib, malaikat gaib, setan gaib. Baca Al-Baqarah ayat 3. Orang beriman itu mengetahui yang gaib. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Macam mana kita menyembahnya kalau kita nggak kenal Allah? Kalau kita sudah kenal Allah, tentu kita tahu, tentu kita kenal yang mana malaikatnya, yang mana setannya. Maka berlakulah wa bainati minal huda wal furqan. Quran itu dapat membedakan hak dan batil. Itulah gunanya ilmu. Oke teman-teman, itu telah cerita sedikit tentang Islam, ya, agar kita sama-sama bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb ya Rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.